pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Siti Ayu, guru PPKD SD Negeri 29 Paritani. Kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Selesai. Anak-anakku, ayo kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya kita salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kita literasi seru dulu ya nak. Mari bersama-sama kita bacanya. Kita semua pahlawan. Anak-anakku, masih ingatkah materi kita sebelumnya? Ya, pintar sekali tentang cenderamata yang berasal dari negara-negara Asia. Cantik bukan? Yuk kita belajar. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang sifat-sifat magnet, komponen tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku diharapkan mampu yang pertama menganalisis sifat-sifat magnet, yang kedua menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar, yang ketiga menganalisis dan menyajikan hasil pengamatan tentang komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat magnet. Tahukah anak-anakku, apakah magnet itu sebenarnya? Mari kita mencari tahu. Sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, North and South. Dua, magnet memiliki gaya magnet atau gaya tarik. Gaya magnet paling kuat ada di kutub magnet, gaya magnet paling lemah ada di tengah magnet. Yang ketiga, kutub senama akan tolak-menolak. Coba kita lihat, kutub selatan dipertemukan kutub selatan akan tolak-menolak dan sebaliknya. Yang keempat, kutub tidak senama akan tarik-menarik. Coba kita lihat pada praktik ini, kutub selatan dipertemukan dengan kutub utara akan saling tarik-menarik dan sebaliknya. Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Ini adalah sifat yang kelima. Magnet dapat menarik benda dari bahan tertentu. Coba kita perhatikan. Penggaris plastik tidak tertarik, selotip tidak, penghapus juga tidak, paku baja tertarik. Hore. Sekarang pensil dari kayu tidak, kelereng tidak, selotip juga tidak, jarum dari besi tertarik. Sifat yang keenam, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Seperti ini ya cara mempraktikannya. Kita ambil kertas, di atasnya diberikan paku dari besi atau baja dan di bawahnya diberikan magnet. Kekuatan magnet dapat menembus kertas.
menimbulkan gejala gaya, baik gaya tarik ataupun gaya tolak terhadap jenis logam tertentu, misalkan pada besi, baja, dan lain-lain sebagainya. Bagaimanakah bentuk magnet tersebut? Nah, apa nama magnet tersebut? Pintar sekali. Magnet bata, magnet jarum, magnet tabung, magnet magnet ladang, dan magnet lingkaran. Hebat sekali ya anak-anakku. Nah, ada yang tahu apa sifat-sifat magnet? Bagus. Yang pertama adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan memiliki sifat istimewa. Apabila kutub yang sama dari dua buah magnet didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Dan apabila dua magnet yang berbeda didekatkan kutubnya, maka akan terjadi saling tarik menarik. Dan sifat selanjutnya ada yang tahu? Pintar sekali. Gaya magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Tahukah benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Bagus, besi dan baja. Dan selanjutnya, sifat-sifat magnet berikutnya. Coba kita perhatikan sifat apakah ini? Iya, gaya dapat menembus benda. Misalnya, kamu membungkus satu benda dengan kertas, maka magnet masih bisa menarik besi di sekitarnya. Dan sifat yang terakhir ada yang tahu? Hebat sekali anak-anakku. Magnet memiliki medan magnet di mana semakin kuat gaya medan magnet adalah gaya stili magnet. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin luas medan magnetnya. Jadi ingat, kekuatan magnet itu yang paling kuat pada ujung-ujung kutub-kutubnya. Nah, berdasarkan kemampuan magnet dapat menarik benda, maka magnet dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa kegunaan magnet? Ada yang tahu? Pintar sekali anak-anakku. Inilah kegunaan magnet, yaitu lemari es, tempat pensil, bel listrik, ujung gunting, papan catur, kompas, dinamo sepeda. Sekira anak-anakku masih tahu contoh-contoh yang lain ya. Hebat banget. Selanjutnya, setelah anak-anakku menemukan sendiri sifat-sifat magnet dan fungsinya, selanjutnya kita mempelajari komponen, tujuan, dan manfaat penggunaan kehidupan sehari-hari. Komponen, tujuan, manfaat penggunaan kehidupan sehari-hari. Formulir adalah lembaran surat isian atau lembar isian yang diisi dengan data-data pribadi seseorang yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan tertentu seperti pendaftaran, keanggotaan, organisasi, bukti keikutsertaan, dan sebagainya. Tahukah anakku apa manfaat penggunaan kehidupan sehari-hari kita? Pintar sekali, menyampaikan informasi atau data kepada tertentu, misalnya ingin menjadi anggota suatu organisasi, les, mengirimkan barang, dan lain-lain. Selanjutnya, apa manfaat berikutnya? Ada yang tahu? Pintar sekali, mengurangi kesalahan biodata identitas karena ditulis bukan secara lisan. Nah, perhatikan sebelum kita mengisi formulir, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Membaca petunjuk pengisian formulir. Ini adalah contoh petunjuknya ya, dibaca baik-baik. Petunjuk dari Klub Sahabat Pena ASEAN. Dan sekarang, ada yang tahu apa contoh formulir? Pintar sekali anak-anakku. Formulir pendaftaran, riwayat hidup, pengiriman barang, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, formulir ujian sekolah, dan lain-lain sebagainya. Mari anak-anakku kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki dua kutub utara dan selatan. Dua, memiliki gaya magnet atau gaya tarik. Tiga, kutub yang senama akan tolak menolak. 4. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik. 5. Magnet
dapat menarik benda tertentu yaitu besi dan baja. 6. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu. 7. Magnet memiliki medan magnet. Kesimpulan yang kedua, sebelum mengisi formulir, kita harus membaca petunjuk, mengisi komponennya dengan benar. Adapun manfaat formulir adalah 1. Mengurangi kesalahan identitas. 2. Digunakan dalam pendaftaran organisasi, les, sekolah, dan keikutsertaan dalam perlombaan. Yang ketiga, digunakan dalam pengiriman barang. 4. Menyampaikan informasi. Ayo kita berlatih, lakukan percobaan untuk menemukan sifat-sifat magnet. Siapkan alat dan bahan, 2 magnet, pensil, peniti, pulpen dan kertas, dan lakukan langkah-langkah berikut. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas, peniti, pensil, dan pulpen. Yang keempat, letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawahnya. Maka, geser magnet lagi pada bagian bawahnya. Lakukan ya. Nah, setelah anak melakukan percobaan, masukkan ke dalam tabel ini dan perhatikan benda apa yang dapat ditarik dan benda apa yang tidak dapat ditarik dan apa jenis bahannya. Dan selanjutnya anak-anakku menjawab pertanyaan ini. Benda-benda apa saja sih yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet? Dan apa jenis bahan benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kutub senama pada magnet didekatkan dan apa yang terjadi ketika kutub yang tidak senama didekatkan? 4. Apa yang terjadi pada magnet di atas kertas ketika menggerakkan magnet di bawah kertas? Bagus sekali ya. Nah, ayo kita berlatih. Tulis dan isilah formulir di bawah ini. Dan ingat, sebelum kalian mengisinya, anak-anakku harus dulu membaca petunjuk dengan baik. Dan jawablah pertanyaan ini ya. Siapkan buku tulis kalian. Iya, pintar sekali. Dan selanjutnya, anak-anakku, supaya kamu bisa lebih memahami materi, silakan tonton tautan link di bawah ini. Nah, setelah aku mengerjakan tugas latihannya tadi dan percobaannya dan hasil pengamatannya, maka anak-anakku mengirimkan hasil tugas kalian itu ke dalam Google Classroom yang telah ibu sharekan linknya. Dan kemudian anak-anakku juga jangan lupa setelah mengerjakan tugas latihan dan juga mengerjakan tugas evaluasi secara mandiri. Jika ada kendala, silakan anak-anakku berdiskusi dengan teman-temannya, dengan keluarga di sekitarnya, dan juga dapat langsung bertanya kepada ibu. Mari anak-anakku kita membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat anak-anakku, tetap laksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap stay di rumah saja. Ingat, jarak yang jauh bukan penghalang bagi kita untuk membuat hidup ini lebih berarti. Jadi anak-anakku tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.